Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal qarrabin wa ruhanin wa ila jamil awliya wa syuhada wa sholihin wa ila ulama'il amilin wa jamil musannifin khususan mu'alifil kutub allati ta'alamnaha wa 'allamnaha, khususan Syekh Abdurrahman Afandi Ismail. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Melanjutkan pembahasan yang kemarin. Jadi setelah Allah menjadikan manusia itu banyak sehingga dibutuhkan seorang petunjuk atau rasul yang menjadi utusan Allah, diutus untuk menunjukkan kepada kebenaran yaitu Allah sendiri agar mereka menyembah. Selanjutnya, ya bunaya innallaha ta'ala lama khalaqa bani Adam ja'alahum muhtajin. Wahai anakku, di sini tulisannya seperti itu, teksnya. Sesungguhnya Allah itu menciptakan Bani Adam atau manusia semuanya, baik orang ras bangsa kulit putih, ras bule, rambut pirang, maupun kita yang kulitnya biasa-biasa aja, nggak putih, nggak gelap, atau sawo matang gitu, baik yang good looking maupun yang biasa-biasa aja, ngepres pas-pasan. Itu semua itu dijadikan oleh Allah, semua dalam kondisi butuh sesuatu. Makanya manusia itu adalah makhluk sosial, membutuhkan satu sama lain. Tapi di dalam sosial ini, mereka ini juga butuh pada hal lain seperti makanan, lil makili wal masyaribi, dan minuman atau air bersih, wal malabisi dan kenayan atau pakaian, wal masakini dan rumah. Jadi manusia itu sangat lemah tetapi dikasih pikiran untuk mencari makanan, sumber makanan. Jadi orang zaman dulu, nenek moyang kita, dia itu telah mengorbankan nyawanya untuk mengetahui mana makanan yang aman dan mana makanan yang tidak. Dan sebagian itu mungkin juga langsung diajarkan langsung oleh Allah melalui wahyu. Kalau sebelum Nabi Muhammad ya, mungkin Nabi Isa, itu udah jelas. Jadi Allah menunjukkan mana yang baik untuk dimakan, dikonsumsi dan tidak. Selebihnya itu nanti ada bangsa-bangsa yang terpisah jauh dari Rasul dan dia itu eksperimen sendiri seperti itu. Kalau ada mbahnya mati akibat makanan ini, jadi langsung ini di contreng makanan berbahaya. Selanjutnya li hifdzi anfusihim minal ju' wal 'atsh wal barad wal har. Dia juga butuh pakaian untuk menjaga suhu badan. Kalau dingin, pakaiannya ya tebel, kayak kulit beruang gitu ya. Terus kalau awannya panas, dia itu pakai yang tipis biar enggak menimbulkan dehidrasi akibat kepanasan. Wal atashi wal baroti wal haru, dan melindungi dari mungkin ya kayak semacam zirah gitu, melindungi dari terkaman binatang buas. Summa amarohum jalla wa ala ayas'au fil ardi wa ya'malu bi aydihim litahsili hadhil ma'kulat wal masyrubat wal malbusat. Dan Allah itu telah memerintah atau mendorong mereka untuk bersurvival, untuk menggunakan akal mereka,
untuk mencari makanan, minuman, dan pakaian, dan semuanya. Min kulli ma lahu madkhulun fi hifdzi hayat, untuk menjaga kehidupan mereka. Jadi kita ada sampai zaman sekarang ini ya karena adanya terus perkembangan. Jadi manusia itu akan terus beradaptasi. Nah, kita kan dari Nabi Adam, ya ada manusia yang tidak dari Nabi Adam, dari yang dikatakan Charles Darwin ya, yang evolusi dari kera. Tapi sekarang udah punah karena mereka ini sangat lemah dan nggak bisa menggunakan akal mereka seperti kita manusia baru ini. Jadi mereka kelebihannya emang punya badan fisik yang besar, kekuatan yang besar, namun kelemahannya sangat fatal, yaitu tidak bisa komunikasi dengan tersusun, dan makanya mudah dihancurkan, dikalahkan sama manusia baru. Walakin Allah Ta'ala khalaqan nasa minhumul khabith wat tayyib wal qawi wad dha'if fal khabithu yu'addi tayyib wa yadurruh. Dan Allah itu menciptakan manusia berbagai macam. Jadi ada yang baik, ada yang jahat. Yang baik itu ya dia tidak melukai sesama, tapi yang jahat dia menindas yang lemah. Ya karena dia menindas ini, makanya diturunkan seorang penengah atau rasul. Wa yadurruh, dan sangat berbahaya apabila rasul itu tidak turun, tidak diutus. Tidak diturun secara, maksudnya tidak diturunkan dari langit, enggak, dia kan sama seperti kita dilahirkan. Nah maksudnya itu diturunkan di lapangan gitu, kayak bahasa gini, pertapa turun gunung untuk mengalahkan gitu contohnya. Wal qawi wa yaglibu dhaif, dan yang kuat itu selalu mengalahkan yang lemah. Jadi itu enggak ada kerja kayak sistem seperti ini, enggak ada. Jadi misalnya nih, ada orang yang lebih lemah daripada aku, ya aku bakalan ngerampas atau ngerampok punya dia. Nah ini hukum rimba ya namanya. Wa yadhlimuhu wa ya'khudhu haqqahu qahran anhu. Falidzalika arsalallahu tabaraka wa ta'ala ar-rusul bidhi yanat, dengan membawa hujjah atau agama, dengan membawa kebenaran dari Tuhan. Jadi mana peraturan yang harus diterapkan di dalam bumi agar keseimbangan bumi ini stabil dan tidak hancur dan saling menghancurkan. Maka Rasul ini perannya sangat penting dalam menjaga keseimbangan. Misalnya di One Piece itu ya, ini kalau ada yang nonton One Piece, itu namanya Yonko ya, untuk menjaga keseimbangan dunia bajak laut gitu. Wasyara'i, dan beberapa syariat-syariat, dan banyak syariat-syariat. Nabi Isa punya syariatnya sendiri, Nabi Muhammad punya syariatnya sendiri, Nabi Musa punya syariatnya sendiri. Jadi semua nabi itu dibekali syariat-syariat yang berbeda. Mungkin di zaman Nabi Musa minuman-minuman keras itu nggak apa-apa, mungkin loh ya ini. Karena apa ya? Karena fisik mereka ini kuat banget. Bani Israel zaman dulu waktu dipegang Nabi Musa itu fisiknya luar biasa. Selanjutnya al-ilahiyah wa syara'i al-ilahiyah liyubayyinu linnas fiha tariqal halal wal haram. Syariat itu diturunkan untuk mengetahui mana yang haram atau tidak dibolehkan dan mana yang haram. Dan yang haram ya pertama, yang haram tidak dibolehkan, dan yang halal yang boleh kita gunakan. Nah, haram tidak boleh digunakan. Kalau misal makanan, dalam kategori makanan ya nggak boleh dimakan. Kalau misal pekerjaan ya nggak boleh dilakukan, seperti itu. Bagian mana ini? Wan nafi wad-dhar wat thayyib wal khabith. Dan syariat itu juga menjelaskan mana yang bermanfaat bagi kita. Jadi kalau ada Rasul ini, orang-orang yang suka scroll TikTok ini pasti dimarahi, karena mungkin dari situ kita lebih banyak mengeluarkan waktu yang tidak berguna. Kecuali TikToknya isinya pelajaran, pengajian atau edukasi, itu nggak apa-apa. Jadi ini an-nafi,
Syariat menjelaskan tentang yang bermanfaat loh. Ini yang bermanfaat harus ditekankan. Wador, dan berbahaya. Misalnya kita mengkonsumsi ini nanti berbahaya, dampaknya mabuk, kehilangan akal. Dari kehilangan akal saja nanti bisa menimbulkan banyak kemudorotan atau dampak negatif yang lain, seperti tawuran. Tawuran itu hal yang sangat rentan kalau orangnya itu mabuk. Ini benar-benar terjadi di kalangan masyarakat. Wat thayyib. Ini tidak ada tawuran doang, perzinahan juga. Kalau mabuk orang itu nggak ada remnya. Nah, rem kan otak. Jadi nafsu itu direm sama yang namanya akal. Jadi mau sebesar apapun nafsu kita, kalau kita itu punya akal dan akal kita ini mampu melawan nafsu kita, insya Allah kita akan bisa menekan nafsu itu. Karena di dalam usul fikih juga dijelaskan darul mafasid afdhalu min jalbul masolih, kayak gitu. Nanti dikoreksi ya. Artinya ini mencegah sebuah kerusakan itu diutamakan, meninggalkan sebuah penarian manfaat. Jadi kalau ada yang seperti ini, misal aku ngelakuin si B tapi kehilangan si A yang lebih berharga, jadi si B ini tinggalin aja, nggak usah dikerjain. Lebih baik mencegah kehilangan yang lebih penting. Nah gitu. Nah, ibaratnya ngedol sawah gawe tuku Alphard, gawe tuku Lamborghini, tapi akhirnya bakno gak duwe duit gawe mangan. Nah ngoten. Wat thayyib wal khabis, dan membedakan mana yang baik dalam artian aman, mungkin bagus dan tidak berbahaya. Nah, kalau ada bunga harum baunya, terus indah, nah itu. Terus khabis dan jelek kita bisa tahu dari syariat. Nah, jadi perkara yang bermanfaat dan perkara yang bermudarat atau kerusakan, menimbulkan kerusakan, dan sesuatu yang bersifat bagus dan yang jelek, semua itu dijelaskan secara rinci di dalam syariat. Nah nanti ada mazhab 4 itu yang lebih merincikan lagi tentang ketentuan hukumnya. Nah, mereka namanya imam mujtahid. Itu mereka itu syaratnya berat banget. Mereka berbeda sama manusia pada umumnya. Seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, Hanafi, Imam Maliki. Itu di dunia dari zaman dulu sampai zaman sekarang ya 4 itu nggak bisa tambah. Karena apa ya? Sangat beratnya seorang mujtahid. Karena mereka sudah berjuang untuk mengkaji Al-Quran secara bisa diterapkan di dalam kehidupan. Maksudnya itu Al-Quran itu kan nggak bisa dimakan secara mentah-mentah ya. Perlu pemasakan. Ya mereka ini 4 mazhab ini orang yang memasak itu. Tentunya dengan arahan dari hadis dan sahabat-sahabat, kaul mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi. Jadi mereka ini punya akal yang di atas rata-rata. Wal khairi wasar, dan sesuatu yang bagus dan sesuatu yang buruk semuanya dijelaskan. Wa ya'muruhum bi fi'lit thayyibat liyuti'ahum, dan memerintah kita atau umatnya untuk melakukan kebagusan-kebagusan. Wa yuti'ah, dan kita ini harus nurut kepada Rasul. Liyuti'ahum rabbuhum 'alaiha sawaban jazilan. Oh ini liyuti'ahum, agar kita ini mendapat pahala dari Allah. Jadi Allah nanti memberi kita pahala karena kita menjalankan syariatnya. Meskipun itu sebuah kewajiban bagi kita, tapi betapa kasih sayang Allah itu begitu besar. Kita ini melakukan kewajiban juga dikasih pahala sawaban jazilan yang besar, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi dunia
juga bisa merasakan pahala. Ketenangan hati itu juga termasuk dari pahala. Ketenangan hati. Wal akhirah, dan di akhirat nanti mendapatkan surga yang dimana di dalamnya itu masya Allah banget, belum pernah ada yang tahu kecuali orang-orang yang dikhususkan oleh Allah seperti para nabi gitu ya. Wa yazjuruhum an fi'lil muharramat, dan mereka Rasul itu mencegah kita semua dari melakukan hal-hal haram seperti mencuri, berzina, terus malak, sama aja seperti mencuri ya, judi, itu kan muharramat. Allati idza fa'aluha aqabahumullah, apabila kita melakukan itu maka Allah itu akan murka dan memberi kita siksaan. Bil khizyi fid dunya, mendapatkan hina di dunia. Orang judi itu nggak ada mulianya, nggak ada sama sekali. Yang bandarnya itu semakin haus akan dunia, karena dunia ini sama seperti air laut. Jika kita meminumnya, kita nggak bisa menghilangkan dahaga, yang ada malah tambah hausnya itu tambah. Lah yang bukan bandar, yang kroco-kroconya sekali main dapat banyak, pengen tombok lagi kan, tombok lagi malah keceret atau kalah, tombok lagi kalah lagi, kalah lagi, kalah lagi, habis sudah rumah dijual, apapun dijual karena kecanduan judi. Zina pun seperti itu. Jadi maksiat itu sebenarnya itu merendahkan diri sendiri, seperti itu. Semoga kita terhindar dari segala macam keburukan atas izin Allah. Semoga kita mendapatkan pertolongan dari Allah untuk menjalankan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Wa adzabahum fil akhirah, dan di akhirat nanti dia juga bakalan mendapatkan siksa. Azaban syadidan, siksa yang sangat pedih sesuai dengan kelakuannya dulu di dunia. Ini untuk sementara sampai sini dulu ya. Ihdinas shiratal mustaqim bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.